Kemudian yang kedua adalah orang yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu adalah orang yang sudah rutinan puasa. Sudah rutinan. Artinya sebelumnya sudah biasa puasa, Senin, Kemis. Boleh dia berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang gak pernah puasa rutinan, tiba-tiba jar orang Banjar baagak, tahu baagak? Ungah, iya itu. Pindah baagak banar, pindah ungah banar. Orang zaman sekarang menyambat apa ya? Belagu, lebay, belagu, lebay. Sebelumnya nggak pernah puasa Senin Kemis, tiba-tiba aku dapat hidayah katanya mau puasa Senin Kemis setelah nisfu Sya'ban. Apa hukumnya? Haram. Loh, kenapa haram? Karena dikhawatirkan ibarat kata pepatah kalah duluan sebelum perang. Maksudnya apa? Karena yang dikhawatirkan nanti karena sudah kebanyakan puasa sunnah sebelum Ramadan, nanti pas masuk Ramadan, aduh aku nggak semangat lagi puasa. Kenapa? Kebanyakan puasa sunnah kemarin. Nah ini yang bahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama. Ibarat kata orang salat tahajud ya sampai tengah malam nisfu Sya'ban ya. Dari maghrib terus begadang sampai jam 3 subuh. Habis sampai jam 3 malam. Habis jam 3 malam makan sahur. Setelah makan sahur guring. Subuhnya enggak bangun lewat. Itu ibarat kata orang bebaju tapi kada berselawar. Pilih mana, anak bebaju kah atau anak berselawar? Itu ibarat kata ya tadi bebaju tapi kada berselawar. Mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Jangan sampai begitu. Nah itulah tadi kata ulama tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban kecuali yang 3 tadi. Yang pertama tadi yang punya hutang qadha Ramadan. Yang kedua orang sudah rutinan. Kalau orang belum rutinan nggak boleh. Ya. Takutnya apa ya kalah duluan sebelum perang. Jadi kada boleh beagak-agak. Tapi kalau dia sudah rutin, aku sudah biasa puasa Senin Kemis. Jadi kalau kada puasa Senin Kemis setelah nisfu Sya'ban ini kayak hampa begitu nah. Kan ada orang begitu karena sudah kebiasaan puasa, dia kalau kada puasa kada nyaman awaknya. Ada orang begitu. Kami berapa kali menemui orang-orang seperti itu. Aku dijarnya kalau kada puasa malah sakitan awak. Malah sakitan. Tapi kalau saya puasa, saya sehat. Aneh juga orang itu. Di Pasar Barunya ada dulu orang. Ya, orang. Dia puasa terus. Dia cerita saya ini Pak, kalau saya enggak puasa malah enggak enak badan saya. Tapi kalau saya puasa, ya saya puasa tapi biasa saja. Seperti orang enggak puasa gitu loh. Ya, saya kuat kerja, saya enggak ada lapar, enggak ada haus. Ya, itu orang yang sudah biasa, enggak ada masalah dia puasa setelah nisfu Sya'ban. Nah ini ada amaliyah ya dari guru-guru kita. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang khawatir di puasa Ramadan itu kehausan di siang harinya. Sebenarnya kan puasa Ramadan itu kan yang bikin orang ngiler tuh bukan makanannya, minumannya. Hausnya itu nah, apalagi orang yang pekerja. Jadi bagi yang pekerja nih ya, seperti kuli bangunan, apalagi sales, yang kerjaannya di lapangan, kasihan banget tuh. Kasihan. Ya, atau orang berjualan baju, ya, di atasnya mall, di bawahnya pasar tradisional, bekuhup di situ. Tukuhup. Haus minum. Ya, kuli-kuli bangunan, kuli pasar itu tuh uyuh kasihan bubuhannya itu. Nah, ada yang pernah saya jalan ke Ramayana. Ramayana apa namanya? Bukan Ramayana, ini apa? Hipermat kah? Hipermat ya? Tapi lama sudah berapa tahun yang lalu. Jadi saya jalan-jalan ke situ. Namanya sudah mau lebaran kan jalan-jalan gitu.
Tapi nggak mau habis sisa. Jadi pagi-pagi jam-jam orang waktu pertama buka tuh nah. Belanja di situ kan sunyi masih. Jadi pegawainya itu datangin saya. Dia tahu sama saya, Pak, saya mau nanya hukum. Iya, ada apa? Boleh nggak Pak, kalau kita ini kecapean masuk ke ruang kulkas itu nah. Kan ada kulkas raksasa itu kan ya, yang tempat penyimpanan daging, tempat nyimpan makanan. Kami boleh nggak beristirahat di situ Pak? Oh boleh. Nggak apa-apa Pak, nggak batal. Nggak makruh, nggak, sudah ke situ aja. Daripada batal. Jadi dia berteduh di situ. Kalau sudah kecapean, apalagi kalau sudah mendekat hari raya, ya Allah capeknya mereka itu. Rame. Nggak ada boleh duduk. Kalau ketahuan duduk kan manajernya ketahuan sudah langsung. Sekurang-kurangnya dinasehatin dulu. SP1, SP2 bisa diberhentikan. Atau sekurang-kurangnya gaji kurang. Jadi kalau kecapean Pak saya takut batal. Saya mau masuk ke ruangan itu bahasa. Apa namanya itu? Kulkas. Boleh nggak? Boleh. Kasihan. Iya. Karena Nabi juga pernah ya di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah puasa. Kemudian di tengah matahari, di siang matahari yang panas, beliau tuh kecapean bahasa kita namanya manusia ya. Ya. Beliau beristirahat di gentong. Tahu gentong? Gentong air. Gentong air kan bahar itu yang gede itu nah. Yang ada yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari apa tuh? Semen, kapan Anda paham juga itu. Gentong, jar orang kita bilang gentong. Tanah liat ya. Nah, itu. Ada ini, saya lihat di media sosial film kuyang tuh nah. Yang lagi ramai itu. Ya, film kuyangnya masuk di gentong. Ya, badannya ditaruh di gentong, kepalanya terbang. Nah, itu gentong tuh, gede itu. Nah, gentong. Jadi kan ada bisi air tuh. Jadi Nabi bersandar di situ. Kenapa kecapean beliau di siang hari? Di gentong. Maka enak ya gentong tuh dingin airnya. Nah, di Jawa tuh nah banyak masih gentong atau dipakai kendi. Air dalam kendi. Jadi walaupun nggak pakai es, kendinya itu sudah mendinginkan air di dalam. Nah, jadi kita kembali tadi. Kalau kita ceritanya ke masalah hipermat tadi ya. Apa ya? Apa tadi kita apa? Enggak, yang kebiasaan ya. Kebiasaan puasa. Itu enggak apa-apa, tapi kalau enggak biasa puasa kemudian kepingin puasa setelah nisfu Sya'ban itu hukumnya haram. Ala kulli hal. Nah ini ya, nah ini baru ingat. Nah, kata ulama, ya kita kembali ya. Kata ulama kalau ada orang yang punya pekerjaan berat di siang Ramadan, ya seperti dia pekerja lapangan, sales, kuli bangunan, kuli pasar dan sebagainya. Jadi nanti waktu sahur minum air. Air itu dibacakan surah Al-Kautsar 3 kali. Kemudian ditiupkan ke air, umpama air putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 kali. Tiupkan. Maka setelah itu minum. Waktu sahur itu minum. Maka insya Allah sepanjang hari dia tidak akan merasa kehausan. Walaupun pekerjaannya berat. Kenapa? Ini kata ulama tafaulan. Al-Kautsar itu kan bahasa kitanya telaga Al-Kautsar yang nanti ada di akhirat. Kata Nabi, man yashrab lam yadma' ba'dahu abada. Siapa yang minum telaga Al-Kautsar, dia nggak pernah akan kehausan selama-lamanya. Nah, ini bagus diamalkan bagi orang-orang yang kerja ini ya, yang kerja di lapangan. Baca surah Al-Kautsar 3 kali, tiupkan, minum. Ya, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah sepanjang hari dia nggak ada kehausan. Ya, itu apa namanya tafaulan. Seperti halnya dia berada di telaga Al-Kautsar. Telaga Sari kan ada banyak.
Baiklah ya, kita kembali. Jadi berapa tadi itu ya? 2 ya. Orang yang sudah rutinan, maka boleh baginya berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Yang tidak rutinan, haram hukumnya puasa setelah nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban adalah orang yang menyambung puasanya sebelum nisfu Sya'ban. Jadi bagaimana maksudnya? Nah, yang tidak boleh kan tadi sesudah ya nisfu Sya'ban nggak boleh puasa. Nah, sebelumnya ini dia puasa. Seperti contohnya kita hari ini puasa umpama. Hari apa hari ini ya? Selasa. Apalagi tadi kita puasanya sudah 2 hari, Senin kita puasa. Selasa nisfu Sya'ban kita puasa. Nah, besok nih tanggal 16 kita boleh puasa. Kita boleh puasa. Mungkin ada besok yang puasa ini. Istri saya kepingin puasa. Aku boleh nggak puasa besok hari? Boleh, silakan aja puasa. Tapi kalau aku nggak tahu di puasa apa nggak besok. Tapi kalau orang mau puasa boleh. Asalkan yang 15-nya puasa. Tanggal 15 Sya'bannya puasa. 16-nya puasa boleh. 17-nya boleh. 18-nya boleh. Sampai akhir Sya'ban. Tapi dengan catatan tidak ada batal. Kalau ada batal, tidak boleh lagi nyambung. Expire sudah. Ya. Contoh umpama 15-nya siang tadi puasa. Besoknya 16 puasa. 17-nya dia tidak puasa. Maka 18-nya dia nggak boleh puasa lagi. Kecuali yang nomor 2 tadi. Mengqadha Ramadan. Atau dia sudah biasa puasa Senin Kamis. Tidak apa-apa. Tapi selain daripada yang nomor 1, nomor 2. Kalau dia putus yang tanggal 17-nya umpama. 18 sampai akhir Sya'ban nggak boleh. Mudah dipaham ya? Jadi 15 puasa, 16 puasa. Besok nih puasa masih boleh. 17-nya puasa. Tapi kalau 15-nya puasa, 16-nya puasa, 17 sampai akhir nggak boleh puasa. Atau 15-nya tadi ini puasa, besok nggak puasa, 16 nggak puasa. Maka 17 sampai akhir Sya'ban tidak boleh berpuasa. Kenapa? Ya kembali ke asal. Karena dikhawatirkan ibarat kata pepatah kalah duluan sebelum perang. Itu yang dikhawatirkan. Pindah buungah banar hendak puasa. Ya, orang zaman sekarang apa ya? Lebay hendak buungah hendak puasa, sekalinya nanti pas bulan Ramadan kada kuat puasanya lagi. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Jadi ingatin ini diberitakan kepada anak kita, istri kita ya, yang perempuan nih, adakah masih punya hutang puasa Ramadan? Kalau masih ada segera diqadha. Walaupun setelah nisfu Sya'ban. Jangan sampai datang Ramadan 2026 tapi kada diqadha juga yang puasa 2025. Berdosa dia. Kena sanksi 3 tuh, berdosa. Kemudian dia tetap wajib mengqadha, dan yang ketiga kena denda. Perharinya berapa tadi? 1 mud. Uang kita berapa di Balikpapan? Ya anggaplah 35.000 atau 40.000 perharinya. Kali 7 hari tadi itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan mungkin 1, 2? Masih ada waktu kayaknya nih. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Ini kayaknya terakhir ya. Terakhir ya kayaknya nih. Terakhir pertemuan kita. Insya Allah nanti kita sambung pelajaran kita setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya nawarkan diri pengajian bulan Ramadan subuh itu yang malam diganti ke subuh, tapi tidak ada jawaban. Kalau tarawih ada jadwalnya. Kalau tarawih itu kan ceramahnya singkat sekali. Ya, tidak ada tanya jawab, tidak ada apa. Maksud saya kalau nanti coba ditanyakan, kita ganti ke subuh. Jadi yang biasanya kita maghrib, nanti ganti ke subuh. Sampai ibarat kata jam 6. Kalau di Masjid Aswada itu kan, kalau bulan puasa cuma tarawih aja, nggak ada ceramah. Tapi subuhnya tiap hari pengajian sampai jam 6. Jadi orang puas mendengar itu.
Jangan ketika bulan Ramadan nggak ada belajaran. Jangan. Ya, penting belajar di bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan puasa. Baik, mungkin seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.